Mereka bilang seperti ini, kami pun mati, bisa kasih sirkuit, kami mati terhormat. Nah, intinya kan pasti akan ada yang nolong, intinya seperti itu. Betul, Kalau betul. kecelakaan balapan liar, Mati mantap. mati mantap, kata orang Bangka. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar kan doh? Alhamdulillah, lagi diberi sehat nih. Ya, tinggal syukur nikmat. Iya. Nah, itu yang penting sehat dulu lah. Yang penting sehat dulu, karena kami dengar kan operasi lah sampai Malaysia sana. Alhamdulillah. Operasi apa itu kan doh? Operasi itu di Malaysia kemarin di dalam perut itu ada di dalam usus khususnya itu ada jerawat usus namanya itu, yaitu harus dibersihkan karena mengganggu kesehatan. Kesehatan tuh pencernaan gitu ya kan. Dengan lakukan pencernaan kita itu otomatis mengganggu kemana-mana kan. Nah, intinya seperti itu. Ya alhamdulillah, operasi sih bukan kayak operasi yang kata orang tuh main beset-beset, ini cuma laser. Endoskopi dan kolonoskopi kemarin. Ya, itu yang sampai pakai kepala. Yang kemarin itu operasi di RSCM Kencana kemarin. Nah, itu kendala pertama kemarin tuh, kendala itu ngerasa kok wajah sebelah kanan ini seperti kapal-kapal lah, atau kadang-kadang dia berkedip-kedip gitu kan. Juga kadang-kadang ngerasa ada pusing-pusing gitu lah kan. Nah, ditambah kendala kemarin yang agak dikhawatirkan tuh BAB darah. Nah, BAB darah ini tidak berhenti-berhenti ya, sampai akhirnya itu kita ngerasa khawatir itu kan, memutuskan untuk berangkat karena mau berangkat ke Malaysia tidak memungkinkan, situasi COVID kan, protokol kesehatan cukup ketat di sana kan, tidak memungkinkan, ya terpaksa kita cari alternatif di Jakarta, rumah sakit yang kita anggap terbaik berdasarkan referensi pertama, yang kedua dekat dari bandara. Ya alhamdulillah waktu itu kita coba hubungi rumah sakit, para dokter pun menyarankan lebih bagus berangkatnya pada hari Minggu pagi. Minggu pagi kita berangkat, terbang ke Jakarta, alhamdulillah dijemput, kemudian masuk rumah sakit itu kan melakukan PCR segala macam, yang memang waktunya agak lama, alhamdulillah negatif. Kemudian sore kita masuk ruangan, alhamdulillah semuanya diberi kemudahan, dilancarkan. Pertama dimudahkan oleh yang di atas, kemudian dilancarkan oleh SDM rumah sakit, dijemput juga oleh manajer rumah sakit juga kan, para dokter. Ya, alhamdulillah setelah diperiksa itu yang agak terkejut, ternyata pembuluh darah otak sebelah kanan bagian bawah itu pecah. Dan kata dokter itu pecahnya itu sudah berkali-kali, bukan sekali, sudah berkali-kali. Nah, ini yang jadi pertanyaan dokter itu, dianggapnya ini kasus baru bagi mereka. Kasus baru ini yang namanya pecah pembuluh darah kan tidak ada toleransi. Betul. Kalau tidak stroke ringan, stroke berat, ya almarhum. Nah, dan kita kondisinya sehat seperti ini. Nah, itu timbul tanya oleh dokter. Kita sempat guyon juga lah dengan dokter itu. Ya mungkin dok, saya ini kalau nggak keturunan Iron Man ya keturunan Robocop. Dokternya pada ketawa ya. Kita sakit juga jangan bawa stres lah. Karena kan sakit juga merupakan syukur nikmat. Betul. Masa kita sehat selama ini dengan umur hampir setengah abad, dikasih sakit cuma 1 bulan kita mengeluh kan tidak boleh. Itu syukur nikmatnya untuk penggugur dosa. Kalau kita punya dosa, mudah-mudahan kita nggak punya dosa lah. Berarti sekarang kondisi udah mulai fit berarti kan ya? Alhamdulillah sangat-sangat luar biasa. Hasil operasi dari kita masuknya rumah sakit primer Bintaro. Cuma karena tidak ada alat waktu itu kan dokter ngambil alternatif operasinya itu biasanya operasi tengkorak itu kan sebelah. Cuman kita wajib sadar. Pengalaman yang terjadi karena sakit kemarin, kalau posisi kita itu baring, kepala tanpa alas, itu membuat kita pusing dan mabuk. Nah, jadi tidak memungkinkan melakukan operasi itu. Operasi alternatif kedua dicari, itu sistem bor. Sistem bor masukin kamera, main laser. Itu juga harus sadar. Nah, saya tanya, kenapa dok harus sadar? Yang dikhawatirkan, takutnya operasi selesai, kalau disuntik biusnya total,
Ya kalau bangun ya alhamdulillah, kalau nggak bangun. Iya. Nah Berarti ini ada sampai risiko ke situ ya. Jadi cari lagi alternatif lain. Ya, alhamdulillah ternyata Indonesia ini teknologi kedokteran rumah sakit juga tidak ketinggalan jauh dengan negara-negara maju kan. Ternyata di rumah sakit RSCN Kencana itu sudah memiliki sistem operasinya gamma knife. Gamma knife ini memang benar-benar biayanya juga memang luar biasa, tapi emang pelayanan juga luar biasa. Dan alhamdulillah saat itu juga operasi itu komputer membaca, kata dokter nih komputer membaca operasi tidak akan lebih daripada 35 menit. Nah, ada yang sampai 3 jam, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari 3 malam, bilang gitu. Pun kalau kita punya uang banyak, kondisi pecah belum adalah otak juga. Kalau komputernya bilang nggak bisa, ya nggak bisa, walaupun kita banyak urus ya, komputer bilang nggak bisa, nggak bisa. Tapi syukurnya alhamdulillah bisa gitu ya. Iya, ini sebenarnya kan kalau terlihat syukur nikmat ini, atau mungkin orang bilang sebagai ujian, bagi saya syukur nikmat. Ini untuk memberi atau berbagi ilmu kepada yang lain. Ya, bahwa dengan Kando masih hidup, masih sehat sampai hari ini kan, bahwa kita memberi kepada yang lain. Nah inilah salah satu mungkin umat Allah kan, yang fitrahnya lahir ke dunia seperti ini, ya memberi contoh bahwa kalau kita ada keluhan atau apa itu jangan istilahnya anggap remeh. Nah, setidak-tidaknya lakukanlah medical check up lah ya. Jangan sampai sini pusing sedikit beli obat kaki 5, bukan masalah ininya. Lebih baik kita ke dokter ahlinya. Kalaupun misalkan di Bangka tidak mampu atau Bangka Belitung nggak mampu, apa salahnya keluar. Nah, isinya seperti itu. Karena kesehatan itu cukup mahal. Ya mau nggak mau sejak sekarang pun kita kalau bisa ya terbackup lah. Ya kesehatan mungkin tabungan atau asuransi atau apa gitu kan. Itu yang bisa menolong kita lah. Nah, soal hidup dan mati itu urusannya di atas, tapi yang penting kita ikhtiar. Sekarang kan masih gagah nih. Alhamdulillah, dokter kan waktu di rumah sakit, Pak kita harus periksa darah ini. Ayo kita ke ruang ini dulu. Kita ambil kursi roda, enggak usah sus, dia bilang jalan aja. Enggak Pak, enggak lu mau adu lari juga ayo, kita bilang gitu. Berarti kita emang alhamdulillah, intinya kita diberi kekuatan fisik. Betul. Nah, itu diberikan kekuatan fisik itu yang juga untuk memberi motivasi kepada yang lain. Iya, ngomong-ngomong kekuatan fisik, memang beliau ini fisiknya luar biasa kan, di keseharian dan aktivitas juga di dunia motor, otomotif. Gimana kabar otomotif Bangka Belitung belakangan ini, Kado? Ya, dengan terjadinya ini ujian ya bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini kan, dengan adanya COVID-19 ini, kita kan tentunya harus mengintrospeksi diri, istilahnya untuk mengevaluasi. Nah, termasuk kita berada di Provinsi Bangka Belitung yang pulaunya kecil. Ya kalau saya katakan, boleh dikatakan Bangka Belitung itu adalah provinsi yang unik. Unik dalam arti kata dekat di hati, jauh di mata. Karena jauh posisinya jauh di tengah laut gitu kan. Mau kemana-mana, mau ke pulau besar, ke Sumatera atau ke Pulau Jawa. Pesawat dulu, trek kapal dulu. Nah, kondisi seperti itu. Ya kita lihat apapun yang sini sebenarnya serba terbatas, termasuk otomotif. Otomotif di Bangka Belitung ini sejak terjadinya pandemi ini benar-benar membuat dunia otomotif itu menjadi kangen para generasi muda, yang tentunya mereka ini tetap harus menjadi tanggung jawab moral kita. Baik kita itu pecinta otomotif, juga dari pihak terkait itu kan harus memonitor, karena mereka ini adalah generasi bangsa, khususnya di Bangka Belitung ini tidak menutup kemungkinan dari mereka ini nantinya jadi orang-orang hebat yang akan membangun provinsi Bangka Belitung. Betul. Ini harus dimonitor, harus dikontrol, jangan sampai mereka kebut-kebutan liar. Memang eventnya stop ya, stop dibatasi karena mengingat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu benar-benar harus dipatuhi, karena semuanya untuk kepentingan bersama. Dan yang namanya anak muda, nah disinilah tugas kita yang paling berat, yang dianggap kita dianggap yang lebih tua,
yang dianggapnya senior, yang dianggapnya sesepuh, yang dianggapnya orang tua, yang dianggapnya abang. Mereka kadang-kadang minta pandangan. Ya bagaimanapun kita pernah ngerasa muda. Dan alhamdulillah saya bisa memberi pandangan itu karena dulu pertama kali terjun ke dunia otomotif roda 2 sampai saya pensiun itu tidak pernah yang namanya kebut-kebutan liar di jalan raya. Itulah. Jadi saya bisa memberi contoh kepada mereka dan alhamdulillah mereka juga minta masukan. Kita juga, yang lain-lain teman juga, kita lihat hasil pengamatan kita kan yang namanya ego. Nah, ini susah. Jadi kita bagaimana sebagai orang tua mengayomi mereka. Jangan kita anggap mereka sebagai musuh, tapi anggaplah mereka sebagai adik atau anak, gitu kan. Nah, itu kita rangkul mereka dengan bahasa-bahasa, tapi tetap bagaimanapun hasil dari pembicaraan, survei segala macam itu ada yang mengerti. Kadang-kadang ya itu kan gen dari lahir kan bisa kita elak. Harus bertahan, harus bertahap dan sabar. Yang saya khawatirkan apabila ini tidak terkontrol, tidak ada yang bisa menaunginya secara bersama-sama dari seluruh pihak ya. Saya khawatirkan dulu pernah ada survei pejabat bertanya kepada saya, datang ke rumah, Bang, gimana Bang solusinya untuk meredam anak-anak kebun-kebutan liar nih Bang di jalan raya? Nah itu solusi sebenarnya bilang ada. Cuman kalau bisa dikatakan bahasanya ini mungkin bahasanya agak kasar dan keras, bahasa kasarnya itu kita kan harus mengimbangi mereka. Nah, nggak mungkin kita orang tuanya nggak mungkin namanya orang tua mau mencelakakan anaknya, nggak mungkin itu. Itu loh, kita akan merangkul mereka. Tapi setelah hasil survei yang saya lakukan, apakah toko-toko otomotif yang lain pernah melakukan survei seperti ini? Kuesioner aja, nggak perlu main catatan, nggak perlu main kertas, cukup lisan aja. Jadi memang perlu event-event itu Bang. Iya, Bang. Saya negur mereka, janganlah ngebut jalan raya. Bang, bukan urusan kamu, ini urusan kami. Yang mati kami bukan kamu. Iya betul soal itunya. Tapi kalau kalian mau, karena kita sempat bahasanya agak kasar juga pada akhirnya kan. Ya kalau kalian mau celakalah sendiri, jangan melibatkan orang lain. Nah, ya Bang, kalau begitu siapkan kami tempatnya. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya masyarakat biasa, tidak punya jabatan apa-apa. Nah, itu loh. Mungkin kalau saya punya jabatan atau apa, punya pengaruh, yang mungkin dari pemerintah bisa mau mendengar dengan kerjasama dan kolaborasi yang baik, ya mudah-mudahan ya bisa kita telurkan ini bagaimana solusinya kan untuk kebaikan bersama, aku bilang bukan hanya untuk meredam kalian. Nah, tujuan juga dari hasil ini juga pemerintah juga kalau misalkan jeli, maaf ini bukan saya ini, pemerintah jeli sebenarnya kalau ada peluang itu untuk menjadikan PAD-nya. Sebenarnya kan dari sektor otomotifnya ada PAD-nya. Sport lah ya, olahraganya olahraga itulah. Otomotif kan bukan hanya bukan balap motor saja, balap mobil, nah, dan lain-lain kan. Balap motor juga terbagi cabang-cabangnya, nggak, balap mobil juga terbagi cabang-cabangnya juga. Nah, kita kan bisa lihat seperti itu. Bukan berarti Bangka Belitung harus punya sirkuit, sirkuit permanen seperti sirkuit aspal gitu kan, seperti Mandalika. Bukan harus seperti itu. Kalau itu kan menurut saya hobi balap, saya pengamat juga, itu akan cost-nya cukup besar. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dengan desain yang saya pikir sederhana, ya event-event lokal maupun kejurda ataupun nasional tidak menutup kemungkinan bisa hadir di Bangka Belitung. Buktinya Bangka Belitung unik, saya bilang tadi. Kenapa MXGP juga bisa datang kok ke Bangka Belitung 2017-2018, dan saat itu saya juga nggak berpikir bahwa saya akan menjadi salah satu ujung tombak untuk Bangka Belitung. Saat itu saya juga nggak berpikir. Asli benar-benar. Posisi apa kemarin kan? Jadi saya waktu itu kan cuma disiapkan, ditunjuk berdasarkan hasil rapat dengan pihak IMI pusat, waktu itu ditunjuk sebagai koordinator, flag marshal, dan extra helper dengan mengumpulkan pemuda-pemuda terbaik umur minimal 17 maksimal 23 tahun yang berbadan sehat, yang siap mental, dengan jumlah 150 orang. Untuk menjadi flag marshal tadi. Flag marshal itu tugasnya adalah mata kedua bagi pembalap. Flag marshal ini berarti pengibas bendera. Bendera di pinggir-pinggir. Iya, pengibas bendera. Iya, mereka ini boleh dikatakan itu mata keduanya pembalap.
Oke. Nah, mereka tidak tahu kejadian di depan itu seperti apa. Jadi kita yang akan menginformasikan kepada pembalap yang berada di belakang. Nah, misalkan ada kecelakaan di depan nggak kelihatan. Kita kan posisi kita kan strategis melihat segala sesuatu di depan kan. Kalau ada trouble, ada masalah di depan, maka kita mengibas bendera, memberi tanda kepada pembalap yang akan datang. Hati-hati di depan ada kecelakaan. Nah, itu yang tugasnya cukup berat. Dan alhamdulillah saat itu dengan situasi sirkuitnya hancur lebur. Ya, di faktor alam ya. Akhirnya diputuskan post mayor pada hari Minggu untuk MXGP race keduanya. Tapi cukup sukses menurut saya untuk eventnya. Cuma untuk untuk promosinya saja yang kurang. Kalau seandainya dikemas dengan baik, saya yakin Bangka Belitung dan kita alhamdulillah syukur nikmat tadi saya bilang tadi diberi kemudahan oleh yang di atas itu bisa keliling Indonesia, bisa keliling dunia. Dan kita lihat untuk membandingkan, kita harus membandingkan tujuannya untuk evaluasi. Bali, Lombok, sampai saya sudah pernah ke Gili Trawangan segala macam, tidak kalah indah kok dengan Bangka Belitung. Nah, mengapa kita tidak bisa? Artinya Bangka tuh tidak kalah indah dengan tiga tempat ini ya? Betul. Nah, sekarang di mana salah kitanya? Apa yang harus kita evaluasi? Nah, jadi kan kita internal. Kalau saya punya prinsip, sesuai dengan apa yang diajarkan para Khalifah, kita tahu salah satu sahabat Nabi yang terkenal Umar bin Khattab mengatakan bahwa aku menyukai orang-orang yang mau menunjukkan kesalahanku. Berarti kan kita harus terbuka untuk menerima kritikan. Kritikannya sifatnya untuk membangun. Jadi seperti itu. Nah, kebanyakan sangat disayangkan yang terjadi sekarang tuh banyaknya hobi mengkritik dan ternyata mereka juga saya lihat nggak punya solusi. Nggak punya solusi saya pikir. Oke. Jadi mulai otomotif usia berapa kan? Saya dulu mulai dari balap sepeda BMX ya. Dari mulai balap sepeda BMX itu SMP. Ya sering tuh. Dari SMP. Dari SD, SMP itu kan. Nah, terakhir saya berhenti dari balap sepeda BMX itu tahun 2000 saya mulai berhenti itu tahun 2002, bukan 2002 ya. Tahun 92. Setelah itu 92 saya pertama kali ikut balap motor kejuaraan nasional. Nah, hebat, bayang nggak? Tahun 92 Bangka Belitung sudah masuk kejuaraan nasional motocross di Parit 6. Parit 6 Pangkal Pinang. Nah, tempat pembuangan sampah sekarang. Itu tuh jadi sirkuit motocross Bangka Belitung kejuaraan nasional loh. Saya ikut pertama kali di situ. Nah, bayangin. Berapa? Satu-satunya orang Babel atau gimana? Enggak, banyak ikut. Nah, berarti Bangka Belitung juga hebat kan? Nah, saya pertama kali ikut di situ. Dan terakhir saya pensiun itu setelah mau kuliah. Berarti tahun 92 saya pensiun tahun setelah kuliah juga masih sampai balap juga sudah nggak fokus lagi lah. Nah, itu berarti yang balapnya gitu kan? Itu saya berhenti balap. Saya lupa tahun berapa. Sekarang itu ya alhamdulillah diberi kemudahan tadi. Ya mungkin fitrah kita lahir ke dunia seperti itu arahnya ke otomotif. Ya, habis kuliah fokus bisnis. Habis kuliah sempat jadi kuli tinta juga sebentar dan juga pernah ikut pelatihan jurnalistik media Timas dari angkatan pertama di Kemali waktu itu yang langsung dimentori langsung oleh Andi Epnoya, Karni Ilyas, Tarman Azam dan yang lain-lain saat itu ya. Alhamdulillah semuanya syukur nikmat tadi yang saya bilang tadi, pengalaman ilmu yang terdapat. Nah, setelah itu barulah ke bisnis. Baru itu dan bisnisnya pun bisnis ke otomotif juga. Padahal disiplin ilmu kita adalah ekonomi akuntansi. Basis ilmu di situ. Tapi alhamdulillah diberi kemudahan. Yang penting apa yang kita punya tuh bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bisnis apa kalau boleh tahu kan otomotifnya? Pertama dulu kita ya ini agak cerita lucu dikit lah. Bapak tokoh masyarakat di Pangkal Pinang, Bangka Belitung khususnya kan. Almarhum ayah. Almarhum itu kan punya toko material. Ya dia berharap anak-anaknya ini kan orang tua manapun ingin menjadi anak-anaknya orang hebat semua kan. Setelah saya tamat kuliah itu kan saya ikut pelatihan jurnalistik itu pertama, kedua waktu itu saya dipaksa orang tua itu harus ngelamar kerja. Karena jurusannya akuntansi, kalau bisa ya di bank atau di mana. Nah juga alhamdulillah ya orang tua juga kayaknya melobi juga karena kan punya nomor telepon, mungkin bank itu bank ini ditelepon oleh beliau segala macam kan ada lowongan apa enggak kan. Saat itu
ada satu kesempatan ya, tapi saya tolak. Saya tolak, kayaknya jiwa saya tidak bisa kerja dengan orang, harus kerja sendiri. Oke. Jadi akhirnya ya dengan sedikit mengecewakan orang tua, dan saya mohon maaf kepada orang tua yang sudah almarhum. Nah, saya punya tekad, akhirnya saya naik secara ekonomi, saya manfaatkan jadi tukang bengkel. Buka bengkel. Bengkel kaki lima. Alhamdulillah pucuk dicinta ulang tiba, tawaran dari salah satu ATPM terbesar di Indonesia ini kan menawarkan untuk ikut bergabungan. Itu Bergabung akhirnya sebagai bengkel resmi. Bengkel resmi. Nah, Oke. Berarti bengkel kayak dealer resmi. gitu ya, showroom Kayak iya, kayak dealer. Ya, berarti Cuman kita fokusnya cuman ke 2S. 2S itu maksudnya servis dan spare part, tidak salesnya. Oh, tidak penjualan. Tidak penjualan. Nah, cuman alhamdulillah berjalannya waktu, bergabungnya itu berapa kali lobby, mungkin ada sekitar 8-9 kali lobby. Karena saya bilang saya nggak punya duit. Walaupun orang kaya mungkin dianggap secara ekonominya ada, itu harta orang tua saya, bukan harta saya. Saya nggak punya duit, saya bilang. Ya akhirnya mereka memberi kemudahan segala macam. Pada tahun 2003 disetting lah, alhamdulillah bengkel resmi jadi pada tahun 2004. Jadi showroom. Jadi showroom 2S tadi. Dan alhamdulillah juga diberi kepercayaan titipan unit untuk salesnya. Dan alhamdulillah walaupun cuma sifatnya channel, penjualan unit kita ya lumayan bagus. Cuma per bulannya bisa menjual saat itu antara 50 unit sampai 90 unit pada saat itu per bulan. Jadi naik tuh tingkatnya. Luar biasa naik saat itu. Ya kita cuma berusaha semaksimal mungkin menjaga nama baik ATPM. Ya juga bisa bermanfaat buat orang banyak yang punya unitnya, bisa kita pelihara dengan melakukan servis dan spare part-nya tadi kan. Nah itu yang kita lakukan. Nah sembari itu jalan, otomotif yang ininya lomba-lomba itu masih fokus kan? Jadi kita fokusnya sebagai tim balap. Tim balap, kita punya tim balap. Klubnya ya berarti ya? Iya, klub balapnya, bukan klub eventnya, bukan klub yang ininya, timnya. Oke. Tim balapnya. Jadi kalau ada event, lomba balap, kita ikut. Motor kita, tim kita ikut. Nah, berjalannya waktu setelah bergabung dengan satu ATPM itu, ternyata ATPM ini punya program nasional dengan tajuk Peduli Prestasi Anak Bangsa. Nah, di seluruh Indonesia kan. Dan nah ini unik lagi saya bilang Bang Galvitung tadi ya. Dekat di hati, jauh di mata. Nah, kita dapat kesempatan itu. Nah, dan saat itu kita ditunjuk. Waktu saya fokus tadi jadi manajer tim balap, sekarang harus mengurus EO. EO balap. Jadi kita yang adain gitu. Kita yang buka. Iya, untuk EO lokalnya kita dibantu oleh EO lokalnya yang dananya kan dari pabrikan. Berarti khusus kalau event-event khusus resmi produk ATPM ini ya? Tadi. Jadi one make race, artinya satu merek. Jadi saya ditunjuk juga ya dengan keyakinan bersama kawan-kawan, kalau kita ingin membangun, ayo kita bangun sama-sama. Dan tahun 2006 di Lapangan Merdeka itu kita adakan pertama kali, dan itu pertama tercetus. Dan saya juga tidak begitu percaya karena kita juga tidak paham manajemen event saat itu kan, cuma membantu semaksimal mungkin dari lokalnya. Hasil penilaian dari evaluasi bersama tim pabrikan itu, perkiraan mereka penontonnya saat itu sekitar 20.000 ke atas orangnya. Karena saya waktu itu harus merekondisi atau memperbaiki beberapa bangunan yang rusak, seperti lampu, pagar, lampu gereja, itu yang kristal di depan itu kan pecah-pecah, harus saya perbaiki, saya ganti. Kemudian pagar Wisma, roboh, karena penonton juga sampai ke gedung-gedung Telkom naik atas itu saking ramainya saat itu, dan ini mecah rekor waktu itu. Nah saya sampai dibilang hasil meeting rapat evaluasi itu, minta kamu the hero for ATPM atau Yamaha lah, saya bilang gitu kan. Saya bilang no, saya bukan pahlawan. Nah, enggak, kamu pahlawan, enggak, saya bilang. Terus ditanya lagi oleh manajer motorsport itu, apa yang kamu minta bonusnya buat kamu? Saya tidak pernah meminta bonus buat saya pribadi. Saya cuma minta, bisakah tahun depan diadakan lagi untuk Bang Galvitung, minta jatahnya.
pasti kita kasih. Oke. Nah, itu permintaan, bukan untuk pribadi, tapi untuk Bangka Belitungnya. Nah, jangan, saya juga alhamdulillah banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Balapan itu begini, banget ini kesannya negatif kan? Iya, iya. Saya bantahkan itu. Siapapun orangnya, saya bantahkan itu. Sampai detik ini saya merokok pun tidak. Apalagi namanya alkohol atau apalagi namanya narkoba, tidak. Saya buktikan. Saya tidak pernah kebut-kebutan liar. Nah, cuman kita harus bisa menaungi mereka seperti apa. Mereka adalah generasi penerus bangsa. Kalau kita hanya mikirkan pribadi saya dan keluarga saya dan anak-anak saya, pasti mati saya akan dipertanggungjawabkan. Kemanakah ilmu saya diperbuat? Saya harus bisa berbagi. Saya tidak pernah merasa rezeki anak saya ada rezeki anak saya, rezeki masyarakat aja rezeki masyarakat, tapi kita harus saling membantu untuk kemajuan. Dari event-event itu terus jalan. Sampai berapa? Terakhir ATPM ini terakhir itu tahun 2018. Nah, itu juga di kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, nasional juga itu. Itu juga. Kalau yang pribadi-pribadi itu maksudnya? Kalau pribadi kita. Misalnya grass track apa itu nggak main berarti kan ya? Kita dulu pernah main, cuman saya agak lupa karena itu sifatnya kan dadakan juga kan. Itu khusus yang apa? Kalau di jalan road race ya? Kalau di jalan raya itu road race, kalau di pasir atau lumpur itu grass track. Nah, grass track juga kita pernah mengadakan event juga, ATPM juga pernah mengadakan event juga melalui wali kota kita yang lama almarhum Pak Zulkarnain Karim, karena juga cukup dekat dengan beliau kan. Mereka juga sangat memperhatikan generasi muda itu kan. Dia berani memberi dorongan modal lah untuk mengadakan event grass track di Pantai Pasir Padi, bukan hanya masalah event balap saat itu yang kita promosikan, termasuk pariwisata Bangka Belitungnya, khususnya Pasir Padi Pangkal Pinang saat itu. Berarti nasional ya? Itu enggak, itu Kejurda aja dulu. Tapi pesertanya ada dari luar. Nah, kita cuma buka untuk Kejurda, tapi pembalap dari luar boleh main. Berarti terakhir mengadakan lomba event itu kapan? Event terakhir untuk ATPM 2018, tapi pada tahun 2019 sebelum diputuskan masalah COVID tidak ada keramaian, kita sempat masih mengadakan di Bangka Tengah itu kejuaraan di Bangka Tengah atas nama Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung saat itu bikin di Tugu Ikan. Itu yang terakhir di tengah kota itu. Dan itu yang saya agak kaget juga, yang agak luar biasa perjuangan saat itu, izinnya itu harus ke Palembang. Untuk izin apa itu kan? Pemakaian jalan. Pemakaian jalan ya. Oh iya, karena jalan nasional. Jalan nasional. Katanya ke Palembang itu perjuangannya cukup besar. Alhamdulillah. 2019. Alhamdulillah untuk balapan aspal ya. Dan saya sangat miris karena generasi muda itu hobinya mainnya di aspal. Dan kebun-kebunan liar juga kita lihat hampir tiap minggu di Jembatan Emas itu mereka melakukan itu kan. Ini Jembatan Emas Pangkal Pinang ya. Itu perlu depan perhatian. Rumah dong berarti ya. Itu perlu perhatian itu. Jembatan Emas. Jembatan Emas. Lintas Timur. Itu perlu perhatian itu sebenarnya, itu sangat bahaya. Apalagi ini entar masuk bulan Ramadan. Setelah subuh itu setelah sahur itu mereka kumpul di sana. Nah, kita harus punya perhatian. Kita larang pun mereka tetap akan mencari tempat. Betul. Nah, bagaimana cara kita bisa menaungi mereka, merangkul mereka dengan cara yang baik. Mereka menyalurkan hobinya. Terarah. Karena mereka bilang seperti ini. Kami pun mati bisa kali sirkuit, kami mati terhormat. Nah, intinya kan pasti akan ada yang nolong. Intinya seperti itu. Kalau kecelakaan balapan liar, mati mantap kata orang Bangka. Berapa menit, Bro? Wah, 28 menit. Oke, Kado kan sebagai pegiat otomotif. Untuk di keluarga gimana? Apakah diterapkan ke anak-anak untuk menggemari otomotif juga atau bagaimana nih? Kalau untuk menggemari otomotif itu harus kita menginginkan anak-anak kita semua ilmu dapat. Dua, alhamdulillah, yang besar perempuan, yang kedua laki-laki. Ya, itu mereka harus mengetahui. Tapi saya berdoa kepada yang di atas, mudah-mudahan mereka tidak pernah mau berniat untuk ikutan balap. Loh, kenapa tuh kan kalau resmi tidak masalah. Walaupun resmi atau tidak, permasalahannya itu menyangkut. Yang cowok terutama nih siapa? Anta. Itu alhamdulillah saya bilang, dia dengar motor balap aja benci. Nah, tapi kalau yang perempuan itu nantang terus ya. Itu saya bilang sampai ayah mati pun ayah tidak akan pernah mengizinkan. Karena pertama menyangkut permasalahan biaya. Kosnya besar. Besar sekali. Salah satu cabang olahraga yang terbesar biayanya adalah otomotif.
tidak ada cabang olahraga lain yang bisa mengalahkan. Oh. Kita ambil contoh, jangankan kendaraannya. Contoh kalau saya punya anak mau ikutan balap, Ya. anak orang lain aja yang saya urus, Ya. saya jaga keselamatan mereka. Helm yang kita beri yang harga berapa juta, sepatunya yang berapa juta, motor yang kita siapin seperti apa. Apalagi kalau anak kandung sendiri. Ya. Setidak-tidaknya saya ingin hanya helm yang kualitas seperti apa, sepatu segala macam, itu costnya cukup besar. Kalau kita lihat, kalau tim nasional misalkan, sekali dia berdiri, seorang pembalap berdiri mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita ambil mulai dari helm, kemudian baju, celana, belum di dalam bajunya, pasti ada penahan nih, body protectornya, nah, kemudian penahan lehernya, kemudian penahan dengkulnya, sepatu segala macam. Sekali berdiri itu kalau kita mengambil kejuaraan orang-orang nasional itu setidak-tidaknya 30 sampai 50 juta. Plus motornya belum? Belum. Oh, baru yang di badannya. Ya. Okay. Jadi kalau kebayang loh, bagi orang yang punya ekonominya bagus, ya alhamdulillah. Bagi yang ekonominya menengah ke bawah, ini yang jadi perhatian kita. Tanggung jawab moral kita, bagaimana event ini tetap aman dan mereka harus mengikuti prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh Ikatan Motor Indonesia Pusat. Dan bukan pusat saja, internasional yang menentukan ini, bukan pusat saja. Itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Karena udah di penghujung podcast. Sebagai pegiat otomotif, apa pesan-pesan untuk anak-anak muda, untuk masyarakat Bangka itulah. Khusus untuk anak muda, generasi bangsa, saya menyayangi kalian sebagai tokoh otomotif, mantan pembalap lah intinya. Bersabar sedikit. Covid ini insya Allah akan berakhir. Betul. Nah, sabar sedikit, jangan kebut-kebutan liar, sabarlah. Dan saya yakin pemerintah terkait, instansi terkait, baik itu pemerintah dari provinsi ataupun yang terkait kepolisian dan segala macam itu pasti akan mendukung hal ini. Ya, dan ATPM pun pasti udah siap karena mereka punya anggaran untuk itu. Betul, nah, sabarlah sedikit. Nah, jangan kalian kebut-kebutan liar. Kasihan orang tua kalian yang mendidik kalian, melahirkan kalian tuh ingin kalian jadi orang sukses. Bukan berarti balap. Nah, kita sepakati bersama adik-adik bahwa balapan bukan kesannya negatif. Masyarakat pun mohon jangan menilai ini negatif. Kita ambil sisi positif. Banyak atlet-atlet Indonesia sekarang, kita jangan lihat dunia lah. Sekarang itu yang berprestasi internasional dan dunia. Kemarin pun hari Minggu, salah satu atlet Indonesia kan akhirnya juara 3 di Qatar. Di Qatar. Iya, Ega. Oh, Ega, ya. Juara kan, juara 3. Nah, ini bukti kan bahwa Indonesia itu kualitasnya tidak sekalah dengan dunia. Nah, sekarang itu bagaimana tanggung jawab moral kita untuk menaungi mereka. Nah, tanggung jawab bersama ini. Kita masyarakat, kemudian pemerintah, instansi terkait, ATPM-nya, dan sponsor-sponsor yang lain. Yakin kalau ini arahnya benar, yakin dari Bangka Belitung akan lahir nama-nama atlet itu saya sangat-sangat yakin. Saya punya program itu, mudah-mudahan ini diberi kemudahan oleh yang di atas. Saya punya agenda yang kita sepakati dengan kawan-kawan. Kalau emang ini diberi kemudahan, target kita tahun 2023 atau 2024 paling telat itu harus ada muncul atlet yang membawa harum nama Bangka Belitung itu di kancah nasional. Bangka Belitung itu serang aja. Dulu adalah Bangka Belitung diperhitungkan segala cabang olahraga baik itu balapan aspal maupun balapan tanah. Sekarang kita mundur, ketinggalan dengan mereka. Saya berani katakan sekitar antara 7 sampai 10 tahun ketinggalan. Bagaimana kita harus mengejar itu? Kalau tidak menggunakan program-program yang benar, kalau tokoh otomotifnya yang mengerti otomotif ini tidak berkolaborasi, tidak bekerja sama, maka semakin jauh terpuruk. Hilangkan ego untuk kepentingan pribadi. Mantap. Nah, kita bersatu. Jabatan itu bukan suatu hal, karena itu juga akan dipertanggungjawabkan apapun itu, baik itu dunia maupun akhirat. Tapi dengan kolaborasi akan semuanya ringan. Jadi kolaborasi seluruh pihak terkait. Bekerjasama. Ya, untuk itulah yang intinya saya berharap IMI Bangka Belitungnya itu diisilah oleh orang-orang yang kompetensinya itu dengan integritas dan yang luar biasa. Kita harap kolaborasinya. Siap. Baik. Jadi itu kalau Anda cowok, jantan itu bukan yang balap-balapan di jalan raya. Betul, balap liar. Jangan balap liar maksudnya, tapi di sirkuitnya. Tetap di plat BN.